Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi tarif yang optimum menggunakan metode Newton. Uh, di sini saya kelompok dengan Desi Suryaningsih dengan NIM 15500023 dan saya sendiri Nurul Fatimah 155000056. Ya, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dari jurnal ini sebenarnya dia itu untuk menyediakan suatu sistem pelayanan angkutan umum yang terkoordinasi dan terencana dengan baik, sehingga diperlukan perhitungan tarif secara otomatis, yaitu dengan membuat aplikasi. Kita langsung saja, di sini kita menggunakan metode Newton. Ya, metode Newton ini sedikit berbeda dengan metode Newton-Raphson, di mana metode Newton-Raphson itu menggunakan turunan pertama, sedangkan metode Newton menggunakan turunan kedua. Sekarang kita masuk di rumusan masalah. Rumusan masalah dari jurnal ini adalah bagaimana caranya merancang aplikasi untuk menentukan biaya tarif operasional kendaraan pada trayek Manado Amurang menggunakan metode Newton. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana mengimplementasikan metode Newton tersebut pada suatu penentuan tarif biaya operasional kendaraan umum trayek Manado Amurang. Ya, selanjutnya kita beralih ke data-data yang digunakan untuk pembuatan aplikasi ini. Tabel biaya tetap dalam hitungan rupiah per tahunnya. Di tabel biaya tetap ini ada nomor polisi, ada biaya sopir, ada biaya administrasi, biaya asuransi, biaya tak terduga. Nah, untuk biaya tetap ini didapat dari penjumlahan antara biaya sopir, biaya administrasi, biaya asuransi, sampai biaya tak terduga. Yang kedua adalah tabel biaya variabel. Tabel biaya variabel ini terdapat sama nomor polisi. Nomor polisi dari tabel biaya tetap dan tabel biaya variabel ini sama, yang membedakan hanya di kolomnya. Kolom berikutnya, yaitu biaya BBM, biaya pemakaian ban, biaya distribusi terminal, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya penyusutan, dan sama biaya variabel didapat dari penjumlahan antara biaya BBM, biaya pemakaian ban, biaya distribusi terminal, biaya pemeliharaan kendaraan, dan biaya penyusutan. Selanjutnya, untuk tabel hasil perhitungan biaya operasi kendaraan. Nah, tabel perhitungan biaya operasi kendaraan ini didapat dari penjumlahan antara hasil dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Dia berdasarkan nomor polisinya. Tabel menghitung biaya operasi kendaraan ini sudah saya masukkan angka-angkanya untuk meminimalisir kesalahan jika terjadi penginputan, karena hasilnya akan mempengaruhi juga. Di sini untuk menghitung biaya operasi kendaraan, ada M, sigma X kuadrat, sigma X pangkat 3, sigma X pangkat 4, sigma XY, dan sigma X kuadrat Y. Ini didapat dari biaya operasi kendaraan. Ini X ini adalah jumlah variabelnya. Jumlah variabelnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Dan X-nya, sigma X tadi adalah 21. Sigma X kuadrat adalah 91, sigma X3 adalah 441, sigma X4 adalah 2275. Ini, dan untuk sigma Y, jumlah dari total Y ini adalah yang ini, dan sigma dari XY adalah yang ini, dan sigma dari X kuadrat Y adalah yang ini. Ya, itu saya masukkan satu persatu di aplikasinya di sini. Nah, jika dihitung, dia langsung bisa menghitung determinan, karena untuk mencari menghitung biaya operasi kendaraan, kita perlu mencari determinan dulu, di mana ruas kanan dikalikan dulu, nanti ruas kiri dikalikan dulu, nanti baru ruas kanan dikurangi ruas yang kiri. Selanjutnya baru didapat
hasil dari nilai DA, DB, dan DC. Nilai DA, DB, DC ini didapat dari determinan juga, tapi untuk kolom-kolomnya diubah menjadi 690 yang ini. Kalau belum jelas bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk menghitung nilai DA, DB, dan DC. Sebenarnya sama untuk menghitung determinan. Untuk nilai A, nilai B, nilai C ini didapat dari nilai DA atau DB atau DC dibagi dengan nilai D, jadinya seperti ini. Angkanya sedikit berbeda dengan jurnal karena angka di belakang koma ini mempengaruhi perhitungannya. Jadi untuk membuat aplikasinya sebenarnya harus sedikit modifikasi lagi untuk mempresisikan antara angka di belakang koma ini dengan angka yang di belakang koma yang ada di jurnal. Ini hasil yang didapat. Jadi hasil yang didapat itu adalah fx sekian, X turunan pertama sekian, dan F turunan kedua sekian. Nah, ini adalah tabel iterasi perhitungan biaya operasi kendaraan. Untuk tabel iterasi perhitungan biaya operasi kendaraan didapat dari ini, nanti dimasukkan X-nya berapa, Fx-nya berapa, F aksen X-nya berapa, dan Fx turunan keduanya berapa. Dia berhenti di iterasi pertama untuk di iterasi pertama untuk tabel perhitungan biaya operasi kendaraan, dan hasilnya kalau untuk metode Newton kita ambil yang Fx-nya. Hasilnya adalah sekitar 88.864.425,0, sekian. Dan kalau dibulatkan sekitar 88.864.250 rupiah per tahun. Sekarang kita beralih di kapasitas angkutan kendaraan. Ya, ini sebenarnya sama penginputannya, hanya yang membedakan dari biaya operasi kendaraan itu, yang membedakan adalah sigma Y, sigma XY, sama sigma X kuadrat Y. Karena ini beda-beda tiap tabelnya seperti yang ada di sini. Ini untuk tabel biaya operasi kendaraan. Kalau ini untuk tabel kapasitas angkutan, dia sebenarnya sama, yang membedakan hanya Y, XY, sama X kuadrat Y. Yang beda cuma itu saja. Ya, selanjutnya kita hitung. Hasilnya adalah 3920, D-nya sama. Yang agak beda adalah DA, DB, sama DC. Ini adalah hasil DA, DB, DC, dan ini adalah hasil nilai A, nilai B, dan nilai C. Sehingga hasil yang didapat yaitu Fx-nya sekian, Fx turunan satunya sekian, dan Fx turunan keduanya adalah sekian. Untuk tabel iterasi perhitungan kapasitas angkutan kendaraan ini, dia iterasinya berhenti di iterasi pertama ya. Dia berhenti di iterasi pertama dengan nilai Fx-nya 19,60717. Jika dibulatkan menjadi 17 seats bus. Jadi didapat nilai optimum untuk kapasitas angkutan kendaraan adalah Fx-nya 16,9076 sekian, dan kapasitas angkutan kendaraannya jika dibulatkan menjadi 17 seat bus. Sekarang kita masuk ke hari operasi kendaraan. Untuk hari operasi kendaraan juga sama, yang bedakan penginputan untuk Y, XY, dan X kuadrat Y. Untuk Y-nya 166, XY-nya 584, dan X kuadrat Y-nya 2544. Dihitung, D-nya dapat sama 3920, DA-nya sekian, DB-nya minus 3248, DC-nya 560, nilai A-nya sekian, dan nilai B-nya sekian, nilai C-nya sekian. Sehingga hasil yang didapat yaitu Fx-nya ini, Fx turunan satunya ini, dan Fx turunan keduanya ini. Dan di tabel iterasi perhitungan biaya operasi kendaraan itu, dia berhenti sama di iterasi pertama dengan
nilai fx-nya 27,71386 sekian. Sehingga jika dibulatkan menjadi 27 hari per bulan. Kita masuk di perhitungan tarif optimasi. Perhitungan tarif optimasi ini rumusnya adalah T sama dengan BOK ditambah K dibagi sama JP. Di mana BOK ini adalah angka dari hasil biaya operasi kendaraan. Dan K ini adalah 10% BOK. Ini saya masukkan angka BOK-nya, tapi nanti di sistemnya nanti kita langsung dikalikan 10% secara manual di codingnya. Untuk RIT ini kenapa 2? Karena 2 ini adalah 1 kali perjalanan pulang pergi, maka 2. Kapasitas angkutan tadi hasilnya 17, hari operasi 27. Nah, setelah dihitung hasil tarif optimasinya hasilnya adalah 8.873, sekian. Jadi berdasarkan hasil perhitungan didapat tarif optimum untuk trayek Manado Amurang adalah 8.873, sekian, dan jika dibulatkan menjadi 8.874 rupiah. Nah, hasil ini sedikit berbeda dari jurnal, karena kalau dari jurnal dia hasilnya 8.857. Karena seperti kemarin, seperti yang tadi saya sudah bilang, perhitungan angka di belakang koma ini sangat mempengaruhi. Jadi untuk menyesuaikan untuk aplikasinya agak susah. Jadi dia perhitungannya berdasarkan angka di belakang koma. Jadi hasilnya sekian. Penjelasan tentang perhitungan tarif optimasi dari jurnal yang saya dan Desi ambil. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.